Ya, tujuh Pak. Siang, bisa masuk. Siang Ibu. Siang, bisa kan Ibu? Sudah Ibu. Seharusnya Anda di ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tapi sebelum kita mulai kegiatan, bagaimana kita awali dengan doa ya. Jadi saya mau kita terima kasih ya. Bajunya asing-asing ya, jadi oke, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya, mulai dari ini ya. Baik, perkenalkan Ibu, nama Ibu Maria Widya Tunang, ada yang bisa panggil Ibu Widya, Ibu asalnya dari Manggarai, dan baru di sini baru 1 tahun. Oke, saya Virginia dari Cipayu J. Saya kelas 10 desa. Pengalaman saya pikiran yang tahu biasa dipanggil Wendy. Saya dari kelas 12 S1 Ibu. Rekan-rekan yang saya biasa ini saya kelas 12 Lalu perkenalkan saya Buka, saya baru semua dan saya tugas saya. Jadi Ibu dan adik saya sudah kuliah. Ibu ini apakah teman-teman sudah saling kenal sudah? Sudah ya belum masuk persidangan Ibu. Jadi nggak usah takut ya, santai saja dengan rilis ya. Ada tahu nggak Ibu suruh kalian tulis ini untuk kegiatan apa? Ini kalau memang itu kita mengadakan uang dengan kelompok ya betul. Jadi ada yang tahu nggak apa itu bimbingan kelompok, atau ada yang pernah dengar atau ada yang pernah mengikuti kegiatan kelompok? Jadi bimbingan kelompok itu satu kegiatan bimbingan kelompok yang dilaksanakan dalam satu kelompok ini secara berkelompok dengan memanfaatkan kegiatan dengan kelompok yang ada di dalam. Dan juga untuk mengembangkan diri sendiri dari dalam diri kita. Dan juga bimbingan kelompok ini juga ada beberapa tahap ya dalam bertahan kegiatannya. Itu ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap pendahuluan, yang kedua itu tahap transisi, ketiga tahap tahap kerja, yang keempat tahap atur usaha. Jadi dalam bimbingan kelompok ini juga ada tujuan dan asas. Jadi tujuannya itu untuk mencari pertumbuhan dalam pribadi individu, dalam pribadi siswa, dalam mengembangkan keterampilan sosialnya, dalam memecahkan masalah, dan dalam hubungan emosional. Dan juga dengan itu ada asas itu, asas pertumbuhan dan asas sosial, asas kesejahteraan. Jadi dalam bimbingan kelompok juga ada asas ya, asas keterbukaan, asas kerahasiaan, dan asas kesukaan. Asas keterbukaan ini itu di mana ada dinamika dalam bimbingan kelompok ini secara terbuka ya, tidak usah ragu-ragu dalam menceritakan masalah atau solusi pengalaman ya. Dan juga asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini juga
apa yang kita dapat, yang kita ikuti dalam kegiatan ini, kita tidak boleh menceritakan di luar baik itu teman ataupun orang tua kita. Jadi kegiatan kita ini hanya diturai oleh beberapa kita orang saja, tidak bisa saja di sini. Jadi kita harus menjaga seperti menjaga privasi gitu. Dan asas kesukarelaannya yaitu kita mengikuti kegiatan ini tanpa ada paksaan atau ada yang paksaan dari teman ikut kegiatan itu. Tidak ya, bagus. Jadi ibu kira kalian seperti apa ya? Bisa masih kaku ya. Jadi ibu ada satu seperti supaya lebih fokus ya. Ya. Nama SPG-nya itu bukan untuk berterbuka. Jadi dalam SPG itu tidak ada gimana kalau ada yang salah. Jadi ini hanya untuk melatih kita lebih rileks, lebih satu dan konsentrasi ya. Jadi betul ya, ibu kasih instruksi buka, tutup, berterbuka. Jadi buka, tutup, berterbuka. Jangan dibilang sambil sebut mulai goyang lagi kan goyang buka tutup tangan di bahu goyang dari kanan mulai kayak tangan bilang atau mulai dari back buka tutup bertepuk tangan buka tutup bertepuk tangan dua kali dulu baru tangan kita. Jadi 1, 2, 3 buka tutup bertepuk tangan buka tutup bertepuk tangan tangan diingat mulai buka tutup bertepuk tangan tangan itu kedua tangan jauh goyang-goyang dan setelah kamu mengingat baru buka tutup bertepuk tangan baru tangan di bahu mulai 1, 2, 3 buka tutup tepuk tangan buka tutup tepuk tangan buka tutup tepuk tangan tangan diingat mulai buka tutup tepuk tangan buka tutup tepuk tangan tangan di bahu goyang-goyang. Mas buka tutup tepuk tangan buka tutup tepuk tangan tangan diingat mulai buka tutup tepuk tangan buka tutup tepuk tangan tangan di bawah goyang-goyang. Sudah ibu. Oh iya, tadi sebelumnya ibu lupa yang menyampaikan aturan dalam event kelompok. Jadi dalam kelompok ini ada aturan, yaitu kita sebagai sesama anggota kelompok itu harus saling menghargai pendapat dari teman. Misalnya temannya satu sedang berpendapat, jadi misalnya kita mulai sebenarnya tidak setuju, tapi jangan langsung kemudian dia sampai selesai berpendapat lalu kita berpendapat. Dan juga kita harus mendengarkan yang tidak berbuat bersama dan sebelum mengikuti kegiatan ini tadi, apakah ada yang mengikuti pembelajaran? Tidak ada. Kalau selesai langsung belajar. Iya. Apakah menyenangkan tadi? Iya. Banyak tidak. Apa yang menyenangkan? Iya. Yang lain juga saya tadi ibu kebetulan jangkau yang melibatkan kita karena bermain saya aku main basket pasti tenang ya, ada jam 2 apalagi gurunya di kamar. Iya, itu benar sekali.
Dan ada yang lain? Ada yang lain pernah ditunggu? Saya itu tadi ya kadang Ibu dari dari misalnya bagus ya, pintar. Lain? Sama ibu yang sudah terpilih tidak ada aku yang masuk dari ini saya bukan kelas. Enggak kelasnya, aduh kan dia belajar di perpustakaan disebut-sebut Ya itu tergantung. baik, jadi ibu untuk mengenai hari ini itu dalam tentang kesehatan. Adik-adik pasti belajar aslinya dengan kata pekerjaan dulu. ya Juga adik-adik apa itu? Oh iya kalian ya. kalau menurut saya pekerjaan dia itu kayak petani, PJ, bukan dengan orang, dan bicara. Pasti ada Kalau tinggal mau sih kalau mana aduh sama ibu sama ya ibu jadi ibu berkata itu jadi kepercayaan diri itu satu aspek kepribadian yang sangat dalam kehidupan masyarakat. Pasti kepercayaan diri ini kepribadian ini selalu ada ya dalam setiap kehidupan kita baik di masyarakat, di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga ya. Jadi kepercayaan diri itu keyakinan atau kemampuan dari dalam diri kita sejauh mana kita untuk memiliki kebahagiaan berkomunikasi. Dan jadi dalam kepercayaan diri juga ada sikap positif dari seorang individu. Nah, sikap positif ini itu sikap yang memampukan dirinya itu untuk mengembangkan nilai positifnya baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapkan. Jadi orang yang bisa jadi itu dia mampu, mereka mampu dengan keyakinan mereka serta mereka tetap berpikiran positif. Misalnya orang yang tidak percaya diri, orang yang memiliki penilaian positif ini, saat menantang mereka itu tidak terwujud atau gagal, tapi mereka tetap berpikiran positif dan dapat menerima. Ayatnya, misalnya dia gagal, tapi dia tetap berapa kali gagal nanti juga dia coba lagi pasti bisa ya. Dia kan juga berpikiran positif. Beda kalau dia mempunyai sikap yang negatif pasti apa saya gagal pasti cepat menyerah, cepat putus asa. Jadi ada nggak ciri-ciri dari percaya diri karakteristiknya tuh kayak seperti apa? Tidak ada Kelihatan nggak? Jadi ciri-ciri orang percaya diri ini dia ini selalu bersikap tenang dalam menjalankan segala sesuatu. Dia tidak terburu-buru, terus dia mempunyai potensi dan kemampuan untuk menghargai. Dia punya potensi karena dilatih dari kecil dilatih terus menerus ya. Misalnya dia gagal, tapi dia mencoba untuk selalu berjuang dengan sesuai berusaha begitu. Dan juga dia memiliki kemampuan untuk bersosialisasi. Yang pasti kan kalau dia mempunyai kepribadian yang baik, kepercayaan diri yang baik dan positif, dia mampu untuk bersosialisasi dengan teman atau dengan sesama dia di lingkungan sekolah. Dia tidak akan mampu, tidak akan sanggup misalnya dengan orang lalu bersosialisasi dengan orang lain pasti dia kan tidak akan sanggup, tidak akan mampu ya. Dan juga misalnya saat di depan umum pasti dia akan nanti saya di depan umum pasti orang akan menilai saya bagaimana, tapi dia tetap akan berpikiran positif lagi ya. Dan orang yang mengalami jalan percaya diri itu misalnya dia membaca masalah menjadi soalan, dia cukup dan terkadang bisa gagal. Misalnya orang yang itu misalnya disuruh saat presentasi ya, dalam diskusi di kelas, pastikan ada satu yang merasa gugup atau cemas, pas dia pikir, aduh bagaimana ya kalau saya presentasi di depan kelas, apakah saya bisa presentasi dengan baik, apakah bicara saya tidak tidak atau gagal. Dan kadang tuh orang yang individu yang punya bicara dari saya itu
dia tidak mampu dalam menyelesaikan mengatasi masalah sendiri. Dia selalu tergantung pada orang dalam mengambil keputusan juga. Dia harus minta bantuan dari orang lain tanpa bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi apakah ada pertanyaan lagi? Selama tidak lagi. Bisa dikali mungkin ada yang bisa dibilang. Tapi bilang kalau kita percaya diri itu dulu harga aku itu. Ya kita yang harus berbeda pendapat, percaya dan tidak pede kita akan terjadi pandemi. Ada yang lain mungkin masih ada. Kasih ya. Jadi meningkatkan rasa percaya diri kita dalam diri itu, kita bisa mengenal diri kita sendiri dulu. Kita tahu, kita misalnya tahu dulu kelemahan dan kelebihan kita. Kelemahan kita misalnya, kita tidak bisa hidup saya di bawah atau hubungi saat bersyukur sesuatu. Kita harus melatih diri kita supaya bisa berinteraksi dengan orang banyak, misalnya di keluarga atau dalam kelas untuk saya diskusi, supaya kita bisa mengekspresikan diri kita dengan benar. Dan juga kita harus belajar mengambil resiko. Misalnya saat kita dalam diskusi yang mewajibkan kita itu untuk berpendapat misalnya dalam diskusi itu. Jadi kita harus bisa mengambil risikonya itu memberikan pendapat walaupun kita rasa diri kita rasa buku biasa menyampaikan pendapat, kita bisa mengambil risiko itu dengan menyampaikan pendapat kita. Dan manfaat dari percaya diri itu ibu kutip dari menurut Lina dan Clara pada tahun 2010 dalam halaman 28-25. Percaya diri itu dapat menumbuhkan semangat yang berguna untuk kehidupan kita. Misalnya berpikiran positif yang ibu jelaskan tadi, bisa mandiri, terus bisa hidup yang berprestasi, optimis, kreatif, dan bergaul dalam lingkungan. Oh iya. Jadi poin yang itu dalam percaya diri itu sikap keberanian dalam mengungkapkan pendapat. Jadi berpendapat di sini itu hasil proses berpikir baik berpikir kreatif maupun positif mengenai suatu kejadian faktual yang direalisasikan melalui proses komunikasi. Jadi keberanian berpendapat itu di mana kita sebagai individu menuntut adanya suatu kemauan kuat dalam satu tujuan. Dalam mencapai tujuan tersebut dituntut adanya kematangan proses seperti berpikir secara logis, kreatif, dan kritis. Jadi keberanian siswa dalam mengungkapkan pendapat untuk meningkatkan pemahaman dilakukan dengan pertama itu dengan kita bertanya kepada guru. Guru menciptakan keaktifan siswa dalam proses tanya jawab dalam kelas. Jadi dalam proses pembelajaran itu komunikasi antara guru dan siswa dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam situasi belajar mengajar. Jadi wujud hubungan antara siswa dan guru dapat dilakukan melalui keterampilan dengan mempertimbangkan keunikan dan keragaman siswa. Jadi memiliki rasa percaya diri itu tidak kalah pentingnya dalam proses pembelajaran. Dengan memiliki rasa percaya diri, kita akan menyebabkan dampak positif seperti berani dalam melakukan pertanyaan, misalnya kita menunjukkan pertanyaan dasar dalam kelas, kita berani dalam menyampaikan pendapat. Jadi dalam proses diri itu kita bisa melatih kesadaran akan diri kita untuk memiliki pengetahuan yang cukup untuk bertindak sesuai dengan potensi yang ada dalam diri kita dan kemampuan diri kita. Jadi ibu ada satu metode ini. Jadi ibu ada satu metode terkait dengan metode kita di percaya diri, yaitu menggunakan metode Rollin atau bermain.
Nanti ibu akan membawa orang tiga, satunya guru sebagai guru dan dua yang memberi peran. Aku mau tidak. Oh, ada ada nama sudah. Kalau ada yang mau jadi Sudah aman saya. Iya, bantu dulu barangnya aku dia ibu membagikan terus skenario-nya. Jadi nanti gurunya itu meminta teman lain atau dengan teman pribadi supaya biasanya mungkin pada ketika kita menggunakan di bulan sebelumnya tentang jadi itu kemudian kalau teman itu mendiskusikan menjadi mau katanya sekali saya berpikir ini jadi macam-macam sih yang kita iya, benar-benar ada itu membacakan dulu setiap sesuatu supaya tidak ada kembali berbeda. Jadi teman-teman ini dia sering merasa takut dan tidak percaya diri ketika diminta berbicara di depan kelas. Dia merasa dulu kalau bisa dia jadi gagal kalau misalnya untuk presentasi di depan kelas. Dia sering mengalami kecemasan dan ketidaknyamanan yang membuatnya itu sulit berkonsentrasi di depan kelas ya. Dan juga teman Fezi itu situasi terjadi dalam dan metode ini akan bertukar peran setelah adanya menjalankan sebagai yang kurang Fezi nanti bertukar peran dengan dia memberikan berperannya perannya ada yang tadi kurang Fezi jadi tukar dengan saya dulu ya, sama Oke, sampai anak-anak saya berdiri saja. Belum ada. Bagaimana ada ini dulu naskah Iya, Bu. Tapi murid-murid ini kita bikin video kan bahasanya untuk menjadi kemarin dan tentang diskusi ya. Nah di sini hari ini kan ada presentasi, ada Len ada Rizka dengan Fajar kan? Oke, waktu dan membaca bikin kepada Rizka dua. kalau baca selesai presentasi terima kasih Ibu ya untuk waktu yang diberikan kepada saya. Jadi kami diberikan kelompok adalah pelayanan dilaksanakan dalam suatu kelompok atau secara berkelompok dengan memanfaatkan dengan kelompok. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pelajar.
Baik, terima kasih untuk kesempatan saya saat menonton ini. Materi hari ini yaitu tentang bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok di sini adalah layanan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok atau secara berkelompok dengan memanfaatkan bimbingan kelompok. Sekian dari presentasi. Jadi tadi kan adanya yang mempresentasikan siswa teman saya dan teman kiri yang terjadi. Jadi bagaimana solusi dari teman kiri supaya teman ini memiliki sikap jadi dia lebih yakin dan tidak cemas dalam mempresentasikan materi. Kalau menurut saya itu sebaiknya teman lain itu berani walaupun salah dia suka percaya dengan materi yang dibawakan karena misalkan kalau teman lain membawakan materi itu tidak benar, belum tentu ibu langsung memarahinya, pasti ibu memberikan revisi untuk kedepannya atau memberikan diri sebelum materi. Terima kasih. Kalau dari yang kalau dari saya makanya itu ada baiknya kalau sebelum presentasi itu belajar dulu atau biasanya presentasi dan orang lebih belajar lagi dan jangan takut untuk mengutarakan apa yang disampaikan karena cara benarnya kan ada proses pembelajaran tersebut. Pas kalian izin mulai saya Untuk teman-teman lain bisa menggunakan saya itu menggunakan uji coba. Maksudnya kan mungkin dia takut salah atau dia dulu. Terima kasih. Jadi karena pelan tadi teman yang ada yang sesuai proses ini dan ada ini yang terjadi. Jadi kita mau bertukar peran. Jadi nanti dia di video yang saya presentasi di buku dicemas untuk sendiri dan ada yang menjadi siswa yang sendiri. Oke, jadi dari dipasang kesempatan di sekolah dengan kalau sendiri di kelompok adalah layanan yang dilaksanakan dengan kelompok secara kelompok dalam menyempatkan dengan Dari balik bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok atau secara berkelompok dengan memanfaatkan bimbingan kelompok yang ada kelompok dalam mengembangkan prinsip. Terima kasih Bu. Ya. Jadi dalam kelompok itu apakah ada solusi dari teman-teman terkait dengan kemana masalah yang terjadi itu? Menurut saya itu sebenarnya kebetulan ini sama ya, karena mungkin dia dari dia mana gitu. Jadi mereka pun menjadi percaya. Ketika mereka percaya diri dengan setelah bergerak itu kan dia kan mau mereka tetap percaya diri. Maksudnya orang tidak indikator yang dari sebut. Memang ada bilang menginfo kayak gitu. Tapi itu mereka dia buat diri bahwa dia takut. Sementara pas dulu persiapan di kelas ini akan sekali nanti ada yang harus jadi dia yang merasa diberikan yakin jadi kita berdua bisa dari ada yang banyak sampai balik terima kasih atas partisipasi dari dua kilo permainan yang sudah menyiapkan nama terkait sendiri menggunakan metode role-nya. Jadi saya ini
muncul dari dalam diri kita ya, supaya kita secara bertanggung jawab terkait dengan kepribadian kita. Karena kepercayaan diri seseorang itu termasuk dalam kemampuan dan kepribadian dari dalam diri terkait dengan intelektual, sikap, dan emosi dari dan kemudian. Demikian karena kurangnya kepercayaan diri seseorang itu biasanya karena dia merasa kecemasan yang berlebihan dalam diri, dia terlalu berpikiran negatif sehingga saat presentasi atau saat diskusi atau dalam sosialisasi dia jadi kurang yakin dengan dirinya ya. Jadi di sini sudah menerangkan LKPD membatasi 3 strategi supaya ada yang bisa mengisi. Yang kebiasaan tuh, Silakan. teman-teman Bila perlu. Jadi ada di situ ada identitas siswa, ada yang bisa mengisi nama di sini, nama, kelas, dan hari tanggal kegiatan di harinya. Dan beberapa pertanyaan yang terjadi di situ. Beberapa dengan singkat ya. Sudah. Baik, kita masuk di tahap pengaturan. Jadi di sini Ibu akan memberikan kesempatan siswa-siswa kepada untuk memberi refleksi terkait dengan topik kita. Silakan Ibu dari saya memberi refleksi bahwa kita ini harus kita percaya diri dan terus yakin akan mampu atau melakukan segala sesuatu, jangan takut ketika ada keraguan dan paling banyak belajar supaya setiap apa yang kita berbuat itu dipersiapkan secara matang sehingga kita tidak memiliki rasa gugup dan atau takut dan di atas panggung maupun di belakang panggung. baik, jadi kalau dari FEB dari saya itu dari sudah 50 tahun juga itu kita harus percaya diri dan melakukan pertimbangan yang tidak sampai dan sesuai kita bicara yang orang yang dipaksa kita juga tidak jangan organisasi kita mereka terus kita tetap percaya diri dan melakukan sesuatu. Kalau dari Adrian, kalau dari saya sama seperti teman-teman beda. Kamu bagaimana? Dari kita sama dengan teman-teman aku juga. Kalau ini dari saya setelah di kegiatan ini pada hari ini saya dapat mengetahui bagaimana pentingnya jika untuk memiliki kepercayaan diri. Kalau dari ini, dari saya itu, dari saya itu yang saya itu yang bersuara dari penampilan. Baik, terima kasih. Baik, Ibu akan memberikan kesimpulan terkait dengan hari kita tentang kepercayaan diri. Jadi, kepercayaan diri itu keyakinan dan kemampuan dari dalam individu sejauh mana kita bisa bersikap untuk mengembangkan nilai positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungannya. Dan juga kita harus lebih bersikap tenang dalam mengenai sesuatu, misalnya dalam saat presentasi atau pendapat, saat dalam diskusi juga. Dan juga kita harus mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Kita tidak boleh ragu akan potensi kita. Misalnya kita merasa cemas akan sesuatu, misalnya dalam menjalankan tugas atau saat presentasi atau saat berbicara depan umum, ataupun saat kita bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan kita baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat ataupun lingkungan sekolah. Kita harus melatih potensi kita. Kita tidak boleh takut apa yang kita bisa ini salah kita. Kan kita tidak tahu yang di mata orang lain pastikan yang kita berbuat itu mungkin lebih baik ya, tapi mungkin kita takut atau buruk pastikan kita berbicara yang dapat kita.
Jadi baik, terima kasih. Itu saja materi layanan kita dengan kelompok tentang kepercayaan diri kita. Karena tadi kita sudah mulai dengan doa, jadi kita harus menutupnya dengan doa. Siapa yang Saya Ibu. biasanya kan lebih baik kami pada wanita kayak ini. Oke. Terus, terima kasih Ibu sudah memberikan doa. Terima kasih ya kalian sudah mengikuti kegiatan yang untuk Jadi terima kasih Bu Mustafa sampai ya masih Ibu.